Ya, media sosial kini seolah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kita juga tidak bisa terlalu melarang anak dan remaja kita untuk tidak mengakses gadget mereka. Nah, tapi mereka seringkali mengunggah kehidupan pribadi di media sosial yang termasuk ini kehidupan asmara mereka dan hal-hal yang rasanya agak sulit untuk kemudian saya ucapkan di sini. Tapi Anda tahu, hal-hal yang tidak baik bagi anak dan remaja pada usia mereka. Nah, beberapa dari mereka bahkan berani menampilkan konten atau video yang kurang pantas. Nah, hal ini telah memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya para orang tua. Bagaimana kemudian kita memaknai, mengantisipasi dampak negatif dari fenomena ini? Kami akan bahasnya bersama Komisioner KPAI, Ibu Titi Soeharti, juga ada Justito Adi Rasetyo atau Mas Tito. Saya menyebutnya ada analis media sosial, tapi dia juga akademisi. Dan di sambungan telepon saya sapa Pak Nur Iza, PLT Kepala Pusat dan Informasi dan Humas dari Kominfo. Pak Nur Iza, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, di studio juga Mas Tito sama Mbak Ibu Titi. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Saya ke KPAI dulu. Kita terlambat atau enggak ini, Bu? Ya, teknologi kan sebegitu cepatnya ya maju, kemudian sebegitu cepatnya berkembang, dan setiap hari terus yang diupload di dalam blog, di dalam situs-situs itu jumlahnya kan jutaan-jutaan. Ya, tapi konten-konten kayak begini, saya tanya nih ke Ibu, kita kan udah tahu lama nih, KPAI begitu dapat laporan baru istilah saya bertindak deh begitu. Itu nggak bisa proaktif sehingga kita nggak terlalu lama kita melakukan hal-hal pencegahan. Karena kan KPAI itu kan di dalam pengawasan. Kemudian bagaimana untuk memblok itu kan dari Kemenko Info. Tapi dalam suatu tim yang di sini ada tim panselnya, itu yang setiap hari itu selalu mengupdate. Sehingga ketika ada situs, kemudian ada Instagram yang itu meresahkan, istilahnya SARA, dan mengandung unsur-unsur pornografi, maka juga KPAI segera, dan ini juga seperti yang sekarang ini kemarin langsung kita panggil. Jadi ini sebagai upaya gitu, karena memang tidak bisa bekerja sendiri. Artinya bahwa perkembangan teknologi sebegitu cepatnya, jadi artinya bahwa perkembangan anak dalam tumbuh kembangnya itu memerlukan suatu perlindungan. Itu kan diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 dari perlindungan untuk pornografi, nabza juga ini. Artinya bahwa tidak hanya KPAI saja gitu, namun KPAI telah melakukan suatu pengawasan, kemudian ini dianggap ini mengandung suatu SARA dan berakibat buruk buat tumbuh kembang anak karena dengan meniru, kemudian dengan bahasa-bahasa yang di-upload, bahasa yang digunakan, kemudian gerak tubuhnya dengan gaya dan sebagainya, ilustrasi menulis itu pun itu dianggap adalah mengganggu, sehingga KPAI juga segera untuk melakukan ini, dan itu terus dilakukan. Tapi karena saking banyaknya, maka ini juga tidak bisa bekerja sendiri. Maka tim pansel inilah yang dikoordinir oleh Kominfo itu untuk dilakukan. Tapi munculnya itu juga nggak sedikit. Itu. Bentar ya Bu, nanti kita akan, saya pengen tahu ketika Ibu ketemu dengan para pengunggah atau kita menyebutnya apa nih ya, vlogger-vloggernya ini, video blogernya begitu. Tapi sebelum ke sana saya ke Pak Nur Iza. Pak Nur, ini bisa kita cegah nggak? Saya tahu Kominfo cukup berhasil untuk konten-konten pornografi. Ini bisa kita cegah nggak? Sampaikan kepada kita dan masyarakat ini, Pak. Ya, baik Pak Bayu ya. Terkait masalah pencegahan, kita harus melihat bahwa ini adalah dunia digital. Kita nggak bisa menghambat dunia digital itu di depan. Dunia digital ini memiliki kapasitas dan kecepatan yang sangat besar. Sehingga kita nggak bisa ketika seseorang mau melakukan sesuatu, terus kita stop apabila niat orang tersebut adalah tidak baik. Nah, dunia internet itu berjalan begitu saja. Tetapi yang terpenting, bagaimana ketika terjadi sesuatu, kita bisa memiliki kemampuan untuk segera melakukan preventif atau pencegahan, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, bisa kita tangani. Untuk kasus seperti ini, apa yang bisa dilakukan Kominfo? Bisa kita stop begitu, Pak Nur? Ya, ini kan terkait masalah kreativitas sebenarnya yang ada di masyarakat itu sendiri. Terlepas kreativitas itu ada sisi yang sangat positif, kurang positif, atau negatif. Nah, ketika ada keresahan, maka pemerintah, Kominfo dan juga KPAI dan juga komponen yang lain bergerak cepat untuk bisa melakukan semacam mediasi, persuasi kepada orang-orang yang memang mengalami gejala-gejala tadi.
mungkin dia memiliki tujuan yang positif atau mungkin mereka memiliki target tertentu. Nah, apabila kita undang mereka, kita adakan persuasi yang baik, mereka bisa jadi akan mengalihkan apa kreativitas mereka ke hal yang lebih positif lagi. Ya, nah Pak Nur sama Ibu Titi, sekarang saya kesini nih, kan udah ketemu nih sama vlogger-vloggernya begitu ya. Sudah. Mereka mau menghentikan hal-hal yang tidak baik ini atau bagaimana? Ya, sudah. Bu Mereka Titi. sudah ada kesepakatan waktu dilakukan pertemuan dengan yang A itu di kantor Kominfo, kemudian kemarin di kantor KPAI yang kita panggil, dan ada kesepakatan memang tidak akan membuat suatu apa yang bersifat sara lagi dan akan dibangun dengan suatu apa yang informasi-informasi yang lebih positif. Jadi kesepakatan inilah karena apa? Ketika ini sebagai suatu figur, sebagai suatu public figure itu akan dicontoh. Ya, akan menjadi role Akan model. menjadi role modelnya dan akan Khawatirnya yang ditiru. bukan yang baiknya, tapi yang buruknya yang ditiru. Buruknya dan akan ditiru. Dan mereka mau, Ibu Titi? Mau, dan sebenarnya sudah kita panggil sekitar 2 jam pertemuan itu dan cukup baiklah pertemuan itu karena Apa sih alasannya Bu Titi? Mereka melakukan sampai sevulgar itu tuh apa sih? Saya penasaran juga. ya mereka mengatakan bahwa itu kan ketidakpengetahuannya bahwa itu kan apa istilahnya mengandung pornografi. Jadi itu dengan apa dengan kan sekarang banyak yang dengan secara pribadi gitu ya, bahkan dengan pasangannya, kemudian nah ini yang disinilah yang harus apa kita sosialisasikan bagaimana menggunakan suatu internet, bagaimana menggunakan suatu Instagram, alat media sosial lah begitu untuk memberikan suatu edukasi. Ini yang harus kita sosialisasikan. Oke, sampai di sini Pak Nur, kalau vlogger yang sudah ketemu dengan KPAI juga dengan Kominfo melanggar, mereka bisa ditindak pidana nggak? Karena ada hukumnya. Ya, nanti kita lihat sejauh mana apakah konten-konten tadi melanggar. Kalau melanggar berarti kan ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan dan ada yang dilanggar. Nah, memang dari pertemuan kemarin menghasilkan hal-hal yang positif, di mana kedua orang tadi yang setelah mengupload yang dinilai secara norma-norma itu tidak baik dan meresahkan kalangan orang tua dan kalangan pendidik. Nah, mereka sudah bersedia untuk memperbarui sikap perilaku mereka di dalam internet untuk yang lebih positif dan menghilangkan apa-apa yang telah diupload itu dari internet. Oke, saya ke Bung Tito nih sekarang. Dari apa yang selama ini menjadi sebutlah keahlian Anda, itu sebetulnya bisa di-ban apa enggak sih oleh pemerintah begitu? Saya penasaran aja itu. Mungkin kalau dari 2 orang yang dipanggil itu ya, kita sama seperti tadi kata Pak Nur Iza itu tadi bahwa internet itu kan tempat di mana ada tempat yang menjadi pasar ide. Ya. 2 orang itu hanya orang boleh mengekspresikan diri begitu. Kan? 2 orang itu hanya contoh karena misalnya mereka kemudian sebutlah tidak mengupload lagi, ada kemungkinan orang lain lagi, ada orang lain lagi, ada orang lain lagi. Problem yang saya lihat adalah kenapa kemudian taruhlah misalnya kita lihat bahwa konten mereka negatif ya. Tapi kenapa kemudian kita lihat bahwa konten negatif itu punya pasar, punya segmen yang kemudian kalau di Instagram misalnya mereka punya followers sekian ratus ribu. Sedangkan di Instagram sendiri ada juga mungkin ada ribuan, ada ratusan orang yang menyediakan konten-konten lebih bagus misalnya, lebih bagus, lebih kreatif dan segala macam. Tapi kenapa mereka yang kemudian bisa diikuti, di-follow oleh banyak orang itu? Saya melihat seharusnya sih maksud saya saya pikir ya karena kalau saya melihat bahwa realitas itu kan berlapis ya. Apa yang ada di 2 orang itu tadi itu realitas paling atas. Kita nggak bisa cuma sekadar nge-ban yang paling atas itu tadi. Kita harus melihat alasannya apa sih mereka kemudian begitu. Jadi Anda ingin melihat kenapa realitas kemudian ini bisa secara dampak sosialnya ini kenapa anak-anak dan remaja memfollow mereka. Ini menjadi sebuah concern juga seharusnya ya. Jadi bukan hanya vloggernya tetapi di masyarakatnya juga. Begitu. Apa yang Anda usulkan untuk bahwa mereka harus bisa melihat ini baik, ini buruk. Ini juga kebebasan pribadi kan, hak orang untuk follow yang ini dan follow yang itu gitu. Apa yang Anda bisa harapkan? Ya kalau usulkan? Dalam ininya adalah pendidikan tentunya, penanaman rasionalitas pada subjek-subjek yang kemudian mengakses itu. Dan kedua, mungkin kalau saya akan memberi contoh misalnya di YouTube itu kan ada kebijakan misalnya
age restriction ya, pembatasan usia untuk Ya. ini bahwa akun ini membatasi pengaksesnya untuk usia 18 tahun gitu. Walaupun itu mungkin bisa korup ditabrak saja bisa orang ditabrak yang saja. di bawah itu, tapi paling tidak ada peringatan. Paling tidak ada gitu. peringatan. Sedangkan kalau saya lihat misalnya akun-akun YouTube itu kebanyakan yang misalnya ada ya, taruhlah saya sebut itu isinya makian dan segala macam, itu tidak melakukan praktek itu. Mungkin salah satu cara adalah ya regulasi itu kan bisa dua. Bisa regulasi sensor, bisa regulasi distribusi. Kita membatasi siapa saja yang bisa mengakses konten-konten itu. Nah, kalau kita lihat bahwa yang sensitif adalah anak di bawah umur, maka kita harus membatasi bagaimana caranya biar agar konten-konten itu tidak diakses oleh anak-anak di bawah Bisa umur itu tadi. ya? Seharusnya bisa. Karena kalau saya melihat sensor itu tidak akan mengantarkan kita kemana-mana. Sedangkan kalau pengaturan distribusi itu ya saya melihat bahwa pasar ide dunia ini sama seperti ekonomi saja, seperti bejana berhubungan. Ya. Jadi saat dia direpresi di satu, misalnya kita sensor, dia akan membuncah di tempat lain, gitu, Ya. lewat manapun gitu. Jadi ya nggak bisa, maksudnya kebijakannya hanya sekedar sensor. Kita harus lebih jauh lagi melihat realitas Oke, sosiologi. ada dua hal yang saya tangkap dari Bung Tito, bagaimana kemudian mendidik para pengguna gadgetnya, dan kemudian ada dari sistem distribusinya, ini ada yang bisa kemudian itu. Ini dua-duanya nanti akan saya minta dijawab oleh Ibu Titi, bagaimana kepada masyarakat pendidikannya, Ya. dan ke Pak Nur, bagaimana sistem distribusinya ini kemudian bisa juga